Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bisa mengadakan kuliah lagi secara online ya, menggunakan Zoom meeting. Malam ini kita masuk ke pertemuan kelima tentang teknologi komunikasi ya. Jadi materi untuk malam ini adalah membahas tentang teknologi komunikasi. Di mana teknologi komunikasi ini sangat impact-nya sangat besar bagi kehidupan manusia saat ini ya. Nah, kita bisa melihat proses komunikasi sejarahnya seperti apa, lalu terjadi perubahan dari alat-alat komunikasi yang digunakan. Oke, screen-nya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Oke, di sini. Ya. Ya, kita mulai dengan pengertian komunikasi ya. Nah, pengertian komunikasi ini adalah menjadi dasar bagi kita untuk memahami apa itu komunikasi ya. Jadi kalau dari berdasarkan kata, komunikasi itu adalah mengirim dan menerima pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, pesan di sini bisa berupa data atau informasi ya, bisa berupa data atau informasi. Nah, seperti contoh gambar di bawah ini. Jadi kalau contoh di gambar bawah ini itu adalah sebuah presentasi dari sebuah informasi dan data. Nah, apabila kita lihat yang 010101 ini, kita belum bisa menerjemahkan apa ini ya, gitu. Yang terlihat adalah hanya kode-kode biner. Sehingga di sini kita belum bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari gambar tersebut. Nah, bisa dibilang ini adalah sebuah data. Ya, ini adalah sebuah data karena belum bisa bermanfaat. Tetapi setelah diolah lebih lanjut data tersebut, ternyata dia membentuk sebuah gambar. Gambarnya misalnya seperti yang dua gambar di bawah ini ya. Nah, ketika kedua gambar di bawah ini berarti gambar ini sudah memberikan sebuah informasi kepada kita. Jadi ada perbedaan antara data dan informasi. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat data yang 01 ini belum bisa memberikan suatu informasi yang bermanfaat. Tapi kalau yang ini apa namanya? Yang gambar yang kedua di bawah ini, dia bisa memberikan sebuah informasi tentang keadaan cuaca misalnya ya, keadaan cuaca seperti itu. Nah, selanjutnya ke pengertian dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah alat atau seperangkat alat keras ya, hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, saling tukar-menukar informasi dengan individu lain. Nah, di sini pengertian si teknologi komunikasi ini ya bisa berupa lebih ke alatnya gitu ya. Jadi teknologi komunikasi itu lebih ke alatnya. Kita bisa lihat dari gambar di bawah ini gimana perubahan alat-alat yang digunakan oleh manusia dari waktu ke waktu berbeda ya, seperti itu. Lalu apa itu komunikasi ya? Telekomunikasi itu apa? Jadi ada istilah telekomunikasi. Tele itu adalah jauh, kemudian komunikasi adalah menyampaikan yang tadi kita tahu ya, menyampaikan pesan atau data atau pesan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga secara praktis ya kita bisa mengartikan bahwa telekomunikasi itu menjadi suatu sistem telekomunikasi ya, yang berarti sistem untuk mengkomunikasikan suara ataupun data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dengan kata kuncinya adalah dia lokasinya jauh ya, itu bisa dilakukan komunikasi. Nah, dari sistem komunikasi yang ada, kita bisa memiliki sebuah konsep dasar dari sebuah telekomunikasi. Konsep dasarnya apa? Jadi komponen dasar dari telekomunikasi itu adalah pasti pihak yang melakukan pengiriman data ya, pengiriman data
atau yang melakukan yang bertransaksi pertukaran informasi atau data, dan juga ada medianya, media transmisinya berupa alat komunikasi. Jadi paling tidak ada dua komponen, yaitu alat dan manusianya ya yang melakukan komunikasi. Lalu tujuan dari sistem telekomunikasi apa? Nah, dari tujuan sebuah sistem telekomunikasi, ketika sudah disebutkan sebuah sistem telekomunikasi, sistem itu kan berarti sebuah kumpulan dari komponen-komponen, aturan-aturan ya, yang membuat sebuah telekomunikasi itu bisa terjadi. Nah, diantaranya tujuan dari sistem telekomunikasi adalah tentunya bisa mengirim data dalam jumlah besar, dan terus bisa juga mengirim data dengan kecepatan tinggi, ya, atau juga bisa menghilangkan noise ya, noise dari pengiriman data tersebut. Bisa juga memperkecil delay ya, delaynya. Nah, bisa juga untuk biaya ya, biaya yang lebih rendah, dan jangkauan dari ininya jangkauan dari komunikasinya bisa lebih luas. Nah, sehingga apapun yang dilakukan untuk bertransaksi secara data ya, data dan pesan itu bisa berjalan dengan baik dengan adanya sistem telekomunikasi. Nah, dari sistem telekomunikasi itu dibagi menjadi tiga dasar dari sistem telekomunikasi, yaitu sistem simplex, sistem half duplex, dan full duplex ya. Contohnya sih kalau simplex itu siaran radio, televisi, komunikasi pager, atau kalau half duplex itu HT, handy talkie atau walkie talkie. Sementara full duplex adalah telepon atau video call ya. Nah, di sini bisa kita lihat ketiga-tiganya ini yang kita alami itu adalah sudah full duplex gitu. Sementara yang simplex ini itu terjadi ketika masa-masa sebelum ditemukannya handphone yang wireless ya, atau telepon gitu. Nah, yang disebut dengan komunikasi simplex itu apa? Jadi komunikasinya menggunakan satu arah. Jadi tidak ada interaksi antara pengirim ya, pengirim dan penerima itu tidak ada interaksi secara langsung. Jadi yang pengirim dia hanya mengirimkan data atau informasi, lalu yang si penerimanya hanya bisa menerima data tersebut tanpa bisa berinteraksi langsung ya, tanpa bisa berinteraksi langsung. Nah, sehingga contoh-contohnya alat komunikasi ini adalah seperti televisi, radio, atau pager ya, zaman-zaman pager tuh, belum zaman-zamannya telepon itu seluler itu ada. Lalu yang half duplex ya. Nah, half duplex di sini komunikasinya bisa dilakukan secara dua arah, namun bergantian ya, bergantian. Jadi seperti yang digunakan sistem yang digunakan oleh radio komunikasi ya. Radio komunikasi seperti handy talkie seperti ini, atau radio komunikasi yang ada contoh di gambar seperti ini. Jadi ini cara komunikasinya pasti bergantian, jadi tidak bisa bersamaan. Kalau bersamaan dia langsung jamming ya, nggak bisa terjadi komunikasi. Nah, yang ketiga adalah komunikasi duplex ya, yang sekarang kita nikmati sekarang. Jadi komunikasi yang dilakukan secara interaktif. Jadi yang pengirim dan penerima bisa berinteraksi secara langsung, dan juga bisa tidak harus bergantian untuk mengirim pesannya ya. Jadi bisa langsung real time saat itu juga. Nah, levelnya juga bahkan dari mulai telepon, kemudian dilanjutkan juga sampai ke video ya, bahkan bisa sampai ke video conference seperti yang kita lakukan saat ini ya, seperti itu. Jadi ini model komunikasi dua arah seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke sejarahnya ya, sejarahnya dari sistem atau komunikasi ya, alat komunikasi. Nah, kita lihat sejarah dari telekomunikasi itu apa. Ya, kita bisa membagi jadi 3 bagian besar sejarah telekomunikasi itu, yaitu sejarah yang terbentuk sebelum zaman prasejarah, yaitu jauh dari 3000 sebelum Masehi. Batasnya adalah 3000 sebelum Masehi, dan alat-alat yang digunakan adalah alat sederhana ya, seperti sinyal-sinyal asap ya,
atau bisa juga menggunakan tanduk ya, tanduk binatang atau juga menggunakan kerang ya yang bisa menimbulkan suara. Dan bahkan di sekarang pun masih ada penduduk-penduduk primitif yang masih mempergunakan hal tersebut. Nah, kemudian masuk ke zaman sejarah ketika zaman di sini sudah mulai manusia menemukan tulisan ya. Nah, tulisan itu mulai dibuat ketika ditemukannya tablet dari tanah liat ya. Jadi nah tulisan-tulisan itu digunakan untuk mengirim-ngirim pesan. Nah, sekitar tahun 500-an sebelum Masehi itu mulai digunakan kertas yang berasal dari serat pohon papirus ya. Jadi sebuah serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Nah, serat ini bisa digunakan untuk menulis ya, untuk media untuk menyampaikan informasi karena dia lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai informasi. Jadi kalau tanah liat kan mudah pecah ya. Nah, lalu pada tahun 105 ya, 100-an lah, tahun 100 di bangsa Cina menemukan kertas yang asalnya itu dari sebuah bambu ya. Jadi bambu yang dihancurkan terus disaring, dicuci dan kemudian diratakan dan dikeringkan. Nah, akhirnya bisa membentuk sebuah selembar kertas ya. Dan juga bisa dilumuri yang maksudnya bisa dilakukan menulis atau melukis bahkan digunakan orang-orang Cina. Dan pada saat itu pun juga mulai dilakukan penemuan lain berupa stempel ya, stempel. Jadi dicetak dari kayu, dari blok kayu yang dilumuri oleh tinta, lalu yang digunakan untuk menandai atau ngecap ya. Nah, sekarang kita kenal cap itu sendiri atau stempel ya. Nah, kemudian zamannya ketiga itu zaman modern di mana dia mulainya dari tahun 1400 sampai sekarang. Nah, saat itu juga sudah mulai ada ditemukannya mesin cetak ya yang mencetak koran ya, yang mencetak surat kabar. Mencetak surat kabar. Nah, di saat itu juga sudah mulai ada penemuan-penemuan lain seperti Morse ya, kode Morse menggunakan telegraf ya. Kode Morse digunakan oleh sebagian besar orang untuk mengirim pesan untuk jarak jauh menggunakan alat telegraf. Lalu tahun 1861 ada gambar yang bergerak diproyeksikan dalam sebuah layar yang pertama kali digunakan sebagai cikal bakal dari film sekarang seperti televisi atau layar film ya. Lalu aja ditemukan juga telepon oleh Alexander Graham Bell yang tentunya penggunaannya sangat sangat impact sangat besar di mana yang tadi telepon itu bisa menciptakan komunikasi full duplex ya dibandingkan gelombang radio. Nah, perkembangan lebih lanjutnya juga ada fotografi, ada TV berwarna dan sampai tahun 1970-an dan 90-an itu mulai digunakan internet sebagai alat komunikasi ya. Seperti itu. Ya. Sebentar. Kok jadi mati ya? Sebentar ya. Ya, oke. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, yang sejarah telekomunikasi zaman prasejarah, ya alat-alatnya seperti ini. Terus zaman sejarah sudah menggunakan tablet dan kertas. Lalu juga pada zaman yang sekarang yang lebih modern sudah ditemukan telepon ya, dan itu digunakan sampai sekarang. Nah, sekarang kita lihat medianya, media komunikasinya. Kalau tadi kan sejarah telekomunikasinya. Nah, ini kita bahas sedikit-sedikit tentang medianya yang awal-awal itu dengan kertas ya. Nah, ini kan contoh kertas-kertas atau lembaran-lembaran papirus ya. Ini yang paling depan. Terus mulai ada kertas dan lalu digunakan untuk surat menyurat. Jadi media telekomunikasi yang paling sederhana itu dengan surat gitu ya.
di zaman yang modern. Gitu. Nah, lalu selanjutnya ada surat kabar ya. Nah, surat kabar juga sudah berkembang ketika sudah ditemukannya surat menyurat masuk ke surat kabar yang diperuntukkan untuk masyarakat ya. Nah, di sini bisa kita ketahui surat kabar pertama di Indonesia namanya Batavia Noveles. Ini pada zaman Belanda ya, pada zaman Belanda. Nah, di sini kalau kita lihat sebetulnya surat kabar itu ya sudah ada sejak zaman Julius Caesar, itu berupa tablet ya, berupa tablet dari tanah liat ya yang dicetak yang isinya berupa kebijakan dari kerajaan. Nah, isinya kebijakan-kebijakan yang dikasih oleh kaisar. Nah, perkembangan lebih lanjut dari media ini menjadi ke digital ya sekarang. Lalu ada telegraf yang tadi juga sudah disinggung ya, berupa alat yang bisa mengirimkan pesan menggunakan kode yang kodenya itu diciptakan oleh Morse ya, kode Morse. Nah, kode Morse ini juga sebetulnya masih sampai sekarang lebih dipergunakan untuk hal-hal yang emergency ya atau darurat gitu ya. Nah, itu masih digunakan, tapi telegraf sendiri sepertinya sudah tidak ada yang menggunakan telegraf. Dengan adanya internet sekarang, telegraf sepertinya sudah mulai ditinggalkan ya. Lalu ada telex. Nah, telex ini sebetulnya cikal bakal mesin fax, di mana dia bisa mengirimkan pesan, lalu pesannya dicetak ya, dicetak di si penerimanya, nih dicetak oleh sebuah kertas. Nah, di sini cikal bakal dari sebuah fax, mesin fax, karena mesin ini dulu disebutnya namanya telex, teleprinter exchange, karena dari yang pengirimnya dia mengirimkan data, lalu dari penerimanya dia menerima data dan langsung mencetak hasil yang dikirimnya. Nah, lalu yang selanjutnya ada media telepon, di mana yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell ya. Lalu media telepon itu dari mulai kabel ya, yang dioperasikan dengan menggunakan kabel, otomatis harus ada jaringan teleponnya ya. Nah, lalu semakin berkembang ditemukan telepon yang seluler atau telepon wireless ya. Nah, disinilah mulai era digital, komunikasi digital sudah mulai dimulai di awal tahun 1973 ya oleh Martin Cooper, seorang karyawan dari Motorola ya. Nah, ini dari perusahaan Motorola itu meriset sebuah alat yang digunakan untuk sebagai telepon seluler. Nah, namun di sana telepon seluler di sini masih besar bentuknya, tapi sudah bisa melakukan komunikasi full duplex ya, walaupun masih berat ya bentuknya. Nah, sampai sini ketika sudah ditemukan telepon, nah mulai kita masuk ke perkembangan ponsel, di mana telepon wireless itu menggunakan gelombang radio ya, menggunakan radio untuk mengirimkan datanya. Nah, si gelombang radio tersebut kan wireless ya, tanpa kabel gitu. Nah, di sini bermain di frekuensi radionya. Nah, yang pertama kali di sini disebut generasi 0, generasi ke-0. Kenapa disebut generasi 0? Karena memang berbeda variannya, tapi ini merupakan cikal bakal menjadi generasi ke-1, 2, dan 3, atau sampai 4 sekarang yang generasi 4G ya. Nah, generasi ke-0 ini ditandai dengan sebuah jenis telepon, tapi dia berbasiskan radio ya, berbasiskan radio, dan bentuknya pun masih besar dan menggunakan alat tapi dia sudah bisa portable, bisa bisa digerakkan kemana saja ya, dengan mobilitas yang tidak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya jaraknya memang sudah bisa wireless, tapi dia terbatas gitu. Sementara di generasi ke-1 setelah ditemukannya oleh Martin Cooper oleh Motorola Corporation, nah di sini telepon genggam ya atau ponsel yang kita kenal sekarang frekuensinya di-upgrade. Jadi ditemukan frekuensi di mana bisa mengirimkan pesan bisa lebih jauh gitu.
bisa lebih jauh dibandingkan generasi 0 yang sebelumnya. Nah, pesannya lebih jauh, lalu data yang terkirimnya pun lebih besar sehingga bisa dilakukan komunikasi dua arah ya atau full duplex. Sementara kalau yang generasi 0 itu dia masih half duplex karena harus bergantian mengirimkan pesannya. Nah, kalau generasi ke-1 sudah full duplex. Tapi memang ada kekurangannya. Kekurangannya tentu dari kekurangan ini ditemukan apa namanya teknologi baru ya untuk menutupi kekurangan. Di antaranya kekurangannya sangat besar ya, ukurannya sangat besar, lalu ya jadi genggam tangan itu sangat besar dan sangat berat gitu ya. Lalu baterainya pun besar dan karena baterainya besar tapi kapasitasnya kecil gitu. Nah itu dia, itu kekurangannya. Terus ada mobilitas dari penggunanya juga terganggu ya kalau misalnya berat gitu ya, mau kemana-mana ya lumayan ya. Walaupun bisa wireless tapi terbatas gitu ya, harus karena berat lah. Lihat aja bentuknya sangat besar kalau kita lihat di sini. Ini sangat besar sekali bentuknya ya. Nah, kalau dilihat yang ini kan gambar Martin Cooper dengan ponselnya yang pertama kali dia ciptakan. Jadi udah kalau sekarang sih kayak digunakan oleh anak-anak ya. Seperti botol minum gitu ya kalau sekarang gitu. Karena saking besarnya gitu. Nah, sekarang ponsel makin ke sini makin kecil. Nah, sekarang masuk ke generasi kedua, di mana generasi kedua ini ditemukan lagi cara memanfaatkan frekuensi radio lebih baik, sehingga eh, informasi yang dikirimnya bisa lebih besar. Masuk ke era 2G ya, 2G. Di era 2G di sini bisa melakukan pesan ya, bisa melakukan pesan SMS ya, bisa melakukan pesan SMS ya, terus kalau nggak salah sudah bisa juga MMS ya, multimedia message juga sudah bisa, jadi bisa mengirimkan gambar gitu ya, tergantung perangkat teleponnya pada saat itu. Nah, di sini juga baterainya kemampuannya sudah lebih baik, jadi baterainya lebih kecil dan kapasitasnya lebih lama dibandingkan yang generasi pertama. Ya, generasi kedua ini disebut dengan 2G, sinyal 2G. Dan di sini juga sudah mulai digantikan ini sinyal analog yang tadinya analog radio digantikan menjadi sinyal digital. Nah, jadi pada generasi 2G ini sudah menggunakan sinyal digital sehingga bisa mengirimkan apa namanya? Bisa mengirimkan pesan ya, pesan berupa data gitu ya. Makanya bisa mengirimkan SMS atau bisa mengirimkan MMS. Nah, masuk ke generasi ketiga, generasi 3G ya. Nah, generasi 3G di sini ditemukannya lagi, dikembangkannya lagi sebuah jaringan internet ya, internet yang lebih luas. Di sini lebih ke broadband ya, ke broadband. Jadi jaringan broadband di sini memungkinkan apa terjadinya video call. Jadi video call sudah bisa pada masa 3G, namun tidak se se ini apa maksudnya secanggih sekarang karena pada saat itu juga masih terbatas. Namun ini merupakan terobosan ya, terobosan di dunia telekomunikasi ketika sudah bisa dilakukan video call. Nah, sehingga dilakukan riset lagi ya, dilakukan riset lagi lebih mendalam dan akhirnya ditemukan yang 4G sekarang. Nah, 4G sekarang itu memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan 3G, sehingga kita bisa memungkinkan melakukan video call dengan kapasitas kecepatan yang lebih baik. Bahkan kita bisa menggunakannya seperti sekarang ya, video conference itu sudah mulai masuk ke area 4G. Nah, dari 4G di sini pengiriman data tidak hanya berupa pesan video atau gambar, bahkan digunakan untuk aplikasi ya, aplikasi multimedia, bahkan games ya, bahkan games ya. Jadi bisa mengirimkan data-data dengan jumlah yang sangat besar. Nah, pada era 4G ini juga sekarang sudah mulai masuk, sudah mulai mau berakhir ya, karena sudah mulai ditemukan generasi kelima atau 5G, di mana 5G ini kemampuannya lebih luas dan lebih luas, lebih besar kemampuannya, dan tentunya pasti memiliki fitur-fitur yang lebih baik dibandingkan yang 4G sebelumnya.
Nah, di sini juga bisa lihat kalau 4G ini untuk pengguna internet ya mendownload 33 film dengan kualitas high definition dalam hitungan beberapa detik. Jadi broadbandnya berkali-kali lipat. Yang tadinya 4G hanya mampu memindahkan data kecepatan 100 MB hingga 1 GB ya. Nah, sementara kalau 5G ini bisa lebih berapa kali lipat dari 4G yang ada sekarang. Namun memang karena ini masih awal-awal, masih baru, belum berkembang dengan belum merata ya, teknologinya belum merata di seluruh dunia, sehingga hanya beberapa negara maju saja yang sudah menggunakan sistem 5G ini. Nah, kalau negara kita mungkin masih menggunakan yang 4G pada tahap tertentu juga. Sebetulnya di daerah-daerah terpencil juga belum sampai 4G ya, ada yang masih 3G ya, bahkan masih 2G ya, 2G gitu. Tergantung dari wilayah yang ada tower pemancarnya atau BTS-nya ya, seperti itu. Baik, sampai sini materinya sudah selesai. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan yang mau bertanya, raise hand atau bisa tulis juga di chat-nya ya. Saya mau bertanya, Pak. Eh, Tadi kan yang 5G itu bisa sampai 800 GB ya, Pak ya? Ya. Berarti itu seperti udah hampir seperti ini ya, wireless tuh seperti fiber optik ya, Pak? Iya, Kecepatannya itu. ya bisa secepat itu memang, bisa cepat itu. Bahkan kan kalau kita lihat yang 4G aja sekarang ini bisa menyaingi koneksi internet yang berkabel ya, bisa menyaingi yang kabel. Makanya kalau kita lihat provider-provider internet yang menggunakan kabel itu memberikan tarif harga yang murah sebetulnya ya dibandingkan yang wireless gitu ya. Nah, nanti ketika sudah masuk era 5G ya bisa jadi yang koneksi menggunakan kabel ini sudah mulai hilang ya gitu. Tapi kita lihat saja karena memang ada kelebihan dan kekurangan untuk koneksi wireless. Di mana kalau wireless itu sangat-sangat berpengaruh terhadap cuaca ya. Kalau misalnya sedang cuaca sangat buruk ya terganggu koneksinya. Tapi kalau misalnya yang menggunakan kabel itu aman ya, aman-aman saja. Ya fiber optik lah, itu masih aman. Mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Saya mau bertanya lagi, agak Silahkan. random tapi. Iya. Jadi kalau orang zaman dulu itu kan ya, kalau seperti orang sekarang kan beda-beda tuh, beda bahasa kan, kayak daerah sini sama daerah lain berbeda kan, Kak. Ya. Nah, orang zaman dulu itu kan cara berkomunikasi dari asap gitu. Nah, bagaimana orang yang menyampaikan apa yang mendapat pesan itu bisa mengerti gitu loh, Pak. Padahal kan beda bahasa gitu. Kan orang zaman dulu juga nomaden ya. Beda-beda Ya. tempat. Apakah orang zaman dulu itu bahasanya sama semua atau gimana? Enggak, biasanya kalau yang menggunakan kode asap itu yang berlaku pada suku yang sama biasanya. Jadi kalau pada suku yang berbeda, dia kode asapnya beda lagi gitu. Jadi pasti kalau berbeda bahasa dan berbeda kode, ketika ada kode asap ya nggak akan dimengerti gitu. Jadi yang dimengerti hanya pada suku yang sama, biasanya seperti itu. Berarti ditujukannya hanya untuk suku yang sama ya, Pak? Bukan Suku beda yang suku sama, gitu. biasanya untuk warning sih. Warning misalnya ada penyerangan gitu ya, atau misalnya mau ada badai atau apa gitu dari jarak jauh mereka ngasih tahu gitu. Kan biasanya yang memantaunya tuh di atas bukit ya, yang memantaunya tuh di atas bukit, sementara si perkampungannya ada di bawah gitu. Nah, jadi ketika ada informasi dari atas bukit misalnya yang perlu disampaikan dengan cepat, nah mereka menggunakan itu gitu, menggunakan alat itu. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya, di grup chat ada yang bertanya. Kalau jaringan kabel bawah laut itu maksudnya apa ya, fungsinya untuk apa? Ya, jaringan bawah laut itu ya jaringan yang menghubungkan antar negara ya, antar negara. Jadi setiap koneksi internet sebetulnya lebih stabil menggunakan fiber optik ya.
Nah, fiber optik, dari fiber optik itu koneksi broadband bisa dilakukan. Nah, karena dia berupa kabel, berarti kan dia harus terhubung ya. Nah, untuk menghubungkan dari pulau ke pulau, nah apalagi di satu negara ke negara yang lain itu ya melewati bawah laut. Makanya disebut sebagai jaringan kabel bawah laut ya. Biasanya juga infrastruktur untuk pembangunan bawah laut itu sangat tinggi. Tapi ketika situ sudah terjadi, nah koneksi internet internasional itu bisa digunakan ya dibandingkan dengan menggunakan si wirelessnya. Karena ada dua cara untuk mengakses jaringan internasional ya. Bisa dengan cara kabel gitu atau dengan cara satelit gitu. Nah, cuman kalau cara satelit itu kan tergantung dari cuaca dan aksesnya juga tidak sembarangan. Tentunya bisa lebih mahal kalau menggunakan satelit dibandingkan menggunakan kabel. Ya, karena kabel dia memang awalnya mahal infrastruktur awalnya, tapi maintenance-nya lebih mudah dibandingkan yang wireless ya, seperti itu. Bagaimana cara kerja fiber optik? Baik, fiber optik itu sebetulnya alat rambat dari si kabel ya, berupa kabel sebetulnya, kabel, tapi dia dibangunnya dari serat-serat fiber ya, serat-serat fiber dan dia bisa menghantarkan informasi. Nah, apa bedanya dengan kabel biasa? Nah, kalau yang kabel biasa kan terbuat dari tembaga ya. Nah, kalau kabel biasa terbuat dari tembaga, dia yang dirambatkan itu adalah listrik gitu. Ada listrik. Jadi kalau kabel tembaga itu listrik yang dirambatkan. Nah, sehingga si rambatan listrik itu eh, berupa sinyal-sinyal gitu, sinyal-sinyal listrik lah. Ya, dia dialirkan menggunakan kabel kabel tembaga. Tapi ketika eh, alatnya berubah menjadi fiber optik, nah yang dikirimkan bukan lagi listrik ya, tapi berupa cahaya gitu. Makanya disebut sebagai fiber optik. Nah, si fiber itu dia bisa dilewati cahaya sehingga kecepatan cahaya kan lebih cepat ya. Lebih cepat dibandingkan rambatnya rambatnya di listrik gitu. Otomatis kecepatannya jauh lebih meningkat. Nah, itu makanya disebutnya fiber optik. Karena sebetulnya yang dikirimkan sinyalnya itu sudah bukan berupa sinyal listrik, tapi sinyal cahaya. Gitu, sinyal cahaya yang ya ada alatnya ya, alat konversi data dari data biasa menjadi data yang cahaya begitu. Ya, seperti itu sih cara kerjanya. Jadi ada receiver-nya, ada pengirimnya, ada receiver-nya. Nah, si pengirimnya itu dia menerjemahkan data dulu, data yang mau dikirim apa, misalnya katakanlah gambar gitu. Nah, datanya kan diterjemahkan tuh jadi 0101. Nah, 0101 tuh ada kodenya untuk mengirimkan cahaya gitu. Misalnya kalau misalnya cahayanya 1 berarti berapa lama terkirim. Jadi kayak mirip-mirip Morse lagi gitu ya. Cuman ada kode khusus lah untuk cahayanya. Dan itu digenerate oleh alat yang menghubungkan antara jaringan komputer sendiri ya, data-data yang di komputer dengan ke internet. Makanya modemnya beda ya. Modem fiber optik dengan modem yang biasa tuh berbeda gitu. Ya, teknologinya juga beda begitu. Lalu setelah dikirim nih di fiber optik, nanti ada receivernya penerima. Nah, si receiver penerimanya dia menerjemahkan jadi data yang dikirimkan tadi. Seperti itu cara kerjanya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, maksud tadi yang Bapak singgung itu data cahaya itu maksudnya gimana ya, Pak? Nah, jadi mirip seperti gini, seperti Morse ya, kode Morse. Kalau kode Morse itu kan pakai telegram itu kan menggunakan ketukan kan, tek 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 gitu kan. Kalau ketukannya berapa, ini nilai apa huruf A kayak gitu kan. Ketukannya 3 kali lama itu berapa, ada terjemahannya kan kalau Morse. Dan ternyata Morse juga bisa digunakan menggunakan cahaya. Kalau misalnya ada orang di tengah laut gitu ya, ingin meminta pertolongan, dia akan mengirimkan cahaya dikedip-kedipkan menggunakan Morse kan. Nah, tetap kan orang yang melihatnya, oh iya itu ada kode tuh, ada kode yang dikirimkan dari tengah laut. Nah, itu kan dari dasar itu gitu, dari dasar itu oh berarti cahaya bisa digunakan untuk mengirim pesan. Nah, awalnya dari situ. Cahaya bisa digunakan untuk mengirim pesan. Nah, sehingga dicari media bagaimana si cahaya itu bisa merambat gitu, bisa merambat. Bisa merambat dan dia tidak
tidak terbelok, kayak bisa terus merambat gitu ya, tidak bias gitu. Yaitu menggunakan fiber optik seperti itu. Oh iya, siap Pak. Terima kasih. Ya, terbayang ya prosesnya kayak gimana. Ya Pak, dapat gambarannya Pak. Nah, memang kan yang terjadinya per 1 detik itu beberapa kode yang terkirim gitu kan. Nah, kenapa? Itu alasan lah kenapa fiber optik bisa lebih cepat, karena dia rambatnya dengan cahaya. Kalau cahaya kan lebih cepat gitu dibandingkan dengan radio gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Pak, izin tanya. Silahkan dari Chandani boleh. Tadi kan komponen dasar komunikasi itu harus ada orang sama media transmisinya. Ya. Di zaman sekarang ada nggak Pak orang yang lagi ngembangin telekomunikasi tapi nggak pakai media transmisi, misalkan dari pikiran ke pikiran gitu Pak, ada nggak? Telepati ya gitu. Ya, telepati juga sebetulnya ada media transmisinya ya. Media transmisinya ya berupa gelombang pikiran sebetulnya ya. Ya memang sekarang penelitian ke arah sana juga mulai ada ya tentang gelombang pikiran itu sendiri. Ya contohnya beberapa alat yang bisa digerakkan menggunakan gelombang pikiran ya, seperti contohnya kayak di film Iron Man lah ya. Itu kan dia terhubung dengan otak sebetulnya. Jadi dia bisa langsung menggerakkan gitu. Nah, itu konsep dasarnya dari gelombang otak sebetulnya. Nah, sebetulnya penelitian ke sana sudah ada. Bahkan orang pun sudah menciptakan alat yang pakai gelombang otak. Jadi kayak semacam pembaca gelombang otak itu sendiri. Nah, bahkan bisa dilakukan penelitian ini kinerja otak itu bisa dibaca dari gelombang otak yang dipancarkan. Nah, itu sudah ada alat-alatnya. Ya, bukan hal yang tidak mungkin telepati juga bisa dikembangkan ya. Mungkin di beberapa tahun ke depan lah ya itu bisa dikembangkan. Tapi kan tidak semua orang bisa telepati ya, karena telepati itu sebetulnya konsepnya ketika frekuensinya sama, itu nyambung ininya, informasinya. Contoh paling dasar ya, contoh paling sederhana lah, kenapa ada telepati dan itu bisa terjadi. Ketika kita lagi ngumpul nih bareng-bareng nih, ada 2-3 orang lah lagi ngumpul bareng-bareng. Terus tiba-tiba pada saat waktu yang bersamaan itu menyebutkan kata yang sama gitu. Contohnya yang satu orang bilang bicara ngomongin misalnya Coca-Cola misalnya, oh semuanya juga ngomong Coca-Cola tapi pada saat yang bersamaan. Nah itu menandakan bahwa emang gelombang otaknya udah nyambung duluan gitu dan satu frekuensi. Nah itu terjadi, kan itu yang menjelaskan kenapa loh kok bisa sama ya ngomongnya gitu. Nah itu contoh kenapa telepati itu memang ada seperti itu dan mungkin saja itu terjadi. Tapi untuk media komunikasi tetap ada tiga komponen tadi, ada manusianya, ada medianya, ya ada ininya data yang dikirim ya seperti itu. Oke, seperti itu. Apalagi ada yang ditanyakan lagi? Ya, oke. Saya baca lagi di sini ada pertanyaan. Untuk maintenance dari fiber optik itu sendiri gimana? Waduh, kalau untuk maintenance-nya saya nggak tahu ya seperti apa, karena itu biasanya teknisi saya fiber optik ya. Nah, biasanya sih hanya menjaga si kabel tersebut supaya tidak hancur atau rusak ya. Kalau rusak atau hancur otomatis harus diganti. Maintenance-nya mungkin seperti itu, karena saya juga nggak tahu itu bagaimana cara pemeliharaannya. Pasti ada teknik tertentu supaya menjaga si fiber optik itu supaya tetap bertahan gitu. Oke, mungkin itu ya dari Terima Yuno. Lalu untuk Muhammad Revan Hairudin, izin pertama apa? Perkembangan teknologi komunikasi itu terbagi beberapa era. Pertanyaan saya bagaimana keadaan komunikasi pada era interaktif, Pak? Maksudnya sekarang ya? Era interaktif kan era sekarang ya? Iya, Pak. Oke, ya era interaktif sekarang kita lihat semuanya bisa dilakukan secara live ya. Misalnya kita bisa berkomunikasi langsung dengan orang yang ada di Amerika. Komunikasinya bisa berupa broadcasting ya di YouTube gitu ya, atau bisa langsung video conference, itu bisa terjadi.
Nah, itulah era interaktif itu seperti itu. Atau bahkan juga bisa melakukan game online secara bersamaan. Itu interaktif kan? Game online itu sangat interaktif sebetulnya. Jadi yang satu melakukan perintah, yang satu bisa melihat perintahnya tersebut dan bisa merespon. Nah, mungkin seperti itu ya untuk era komunikasi zaman sekarang, era interaktif. Seperti itu. Izin bertanya, bayangan saya bagaimana perkembangan teknologi komunikasi masa depan? Oh, kalau saya sih bayangannya lebih canggih ya. Lebih canggihnya mungkin orang tidak ada delay berbicara dari belahan bumi, misalnya katakanlah kita ada di Jakarta berbicara dengan orang yang ada di Amerika, itu pasti ada delay jeda ya, beberapa detik itu baru nyampe gitu. Nah, kalau bayangan saya di masa depan mungkin sudah detiknya sudah mulai makin kecil ya. Karena pasti ditemukan media yang bisa mempercepat proses pengiriman data ya. Dan itu sebetulnya sudah mulai ada penelitiannya, seperti penelitian tentang neutrino ya. Neutrino itu komponen subatomik ya, subatomik yang ternyata bisa mengirim menyimpan sebuah pesan ya, yang pesan itu bisa dikirimkan juga seperti itu, dan penelitian ke sana sudah ada. Jadi bisa saja hal tersebut itu terjadi. Oke, ada lagi. Izin tanya, apakah teknologi kabel seperti USB dan itu bakal digantikan wireless? Tidak di masa depan. Kalau USB itu kan sebetulnya pertukaran datanya ya, dan sekarang juga sudah ada. Kalau misalnya pertukaran data menggunakan USB dan digantikan dengan wireless juga sebetulnya sudah ya. Tapi mungkin alatnya ya, kenapa saya bilang sudah, karena kayak teknologi Bluetooth ya, itu sebetulnya kan wireless ya. Kita bisa mengirimkan data lebih cepat dengan Bluetooth. Tapi kecepatannya masih lebih cepat menggunakan kabel ya dibandingkan yang Bluetooth-nya. Nah, mungkin nanti bisa lebih cepat lagi ya. Nah, sebetulnya sekarang sudah ya, seperti network wireless itu sudah tidak menggunakan kabel lagi. Yang tadinya mungkin kabel LAN itu pakai maksudnya jaringan komputer itu menggunakan kabel gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai wireless ya. Dengan adanya WiFi itu kan sudah menghilangkan wireless. Dari situ sudah bisa digunakan bahwa pengiriman data bisa sangat instan. Jadi bisa saja ya USB sudah nggak kepake, maksudnya kabelnya sudah bisa nggak kepake. Tapi untuk saat ini memang perangkat-perangkat yang membutuhkan kabel itu masih diperlukan, masih ada gitu ya. Jadi ada masanya lah, mungkin nanti suatu saat semuanya wireless gitu. Atau bahkan ya, bayangan saya juga ke masa depan itu ya terintegrasi dengan ini dengan bioteknologi ya. Jadi bisa saja ada alat yang dipasang di otak gitu ya, bukan di otak lah, di kepala gitu ya. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan siapa aja sepersekian detik ya menggunakan alat tersebut, dan wireless itu bisa terjadi gitu. Kan sudah bisa membaca gelombang otak ya, jadi kita ketika berhadapan dengan orang tersebut ya udah tinggal ngerti maunya apa gitu ya. Tapi kayaknya nggak rame ya kalau nggak ada yang ngomong kayak gitu, langsung lihat-lihatan udah ngerti aja maunya apa gitu kan. Nah, tapi itu mungkin terjadi gitu. Jadi untuk pemesan broadcast wah ada pengumuman gitu kan. Pakai alat itu udah langsung nyampe ke setiap otak yang ada di dunia. Bayangin, langsung ngerti gitu. Jadi kayak belajar kayak gini udah nggak ada kayaknya. Langsung aja download gitu. Informasinya nyampe ke otak gitu kan. Itu bisa terjadi ya kalau kita berpikir ke sana. Kenapa saya bilang itu bisa terjadi? Karena orang sudah mulai meneliti tentang gelombang otak ya. Nah, gelombang otak itu kan berupa data. Terus meneliti bagaimana otak itu bisa mendapatkan informasi. Artinya ada data yang masuk. Nah, bukan hal yang nggak mungkin nanti informasi itu tinggal di-upload atau di-download dari otak ya, begitu. Bisa saja seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, bebas ya. Ini sudah mulai panas nih ininya bahasannya. Karena memang bahasan tentang teknologi, apalagi komunikasi itu sangat menarik ya sebetulnya.
Belum lagi seperti teknologi hologram ya. Nah, hologram, jadi mungkin kalau sekarang masih video call gitu, mungkin nanti hologram gitu. Jadi bisa terlihat orangnya langsung oleh hologramnya. Nah, itu belum, mungkin masih hanya ada di film-film, tapi itu bisa terjadi gitu. Ya kalau udah sampai hologram gitu kan membutuhkan data yang besar, ya udah 5G ke atas mungkin bisa ya ini. Dan si hologram itu sendiri juga sudah mulai ada ya, sudah mulai teknologi hologram itu sendiri sudah banyak yang meneliti ya. Tinggal media pemantulan cahayanya saja yang sedang diteliti. Kalau yang di film-film itu kan tidak ada media pemantulannya. Kalau yang sekarang hologram sekarang itu pasti ada media pemantulannya, pasti ada semacam asap atau air gitu, atau misalnya kaca sendiri ya untuk memantulkan si cahaya tersebut. Tapi kalau yang di yang kita lihat di science fiction itu si sinarnya itu ditabrakkan gitu, ditabrakkan dan akhirnya membentuk sebuah bayangan seperti itu. Oke, ada lagi di materi tadi ada pembahasan singkat soal satelit ya. Terus bagaimana? Pak, kalau misalkan proyektor itu teh masuk ke dalam kategori hologram enggak sih? Proyektor ya sebetulnya cikal bakal hologram dari situ, dari proyektor. Cuman kan proyektor harus ada tempat untuk memantulkannya kan supaya bisa dilihat gambarnya gitu. Sementara kalau hologram itu dia berbentuk 3D gitu ya, berbentuk 3 dimensi. Jadi kita bisa mengelilingi si pantulan cahaya tersebut. Berbeda dengan proyektor. Kalau proyektor kan masih 2 dimensi ya. Jadi harus dipantulkan ke alat, ke dinding dulu misalnya, atau ke layar, itu baru kita bisa lihat. Jadi sifatnya masih 2 dimensi. Nah, pengembangan lebih lanjut ke hologram adalah 3 dimensi. Jadi proyektor tapi bisa menghasilkan gambar 3 dimensi. Seperti itu. Oh iya siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, bagaimana bisa? Nah, ini ada lagi pertanyaan. Sebuah sinyal cahaya dapat disalurkan melalui fiber optik. Apakah cahayanya seperti LED? Oh, enggak seperti kayak gitu ya, karena si alatnya sendiri itu kan khusus gitu. Jadi kayak seperti begini aja. Jangankan kerja cahaya ya, kita kerja cara kerja kita berkomunikasi pun itu rumit ya. Misalnya ini yang sedang kita lakukan sekarang. Ini kan ada suara ini, ada suara yang saya keluarkan, lalu masuk ke mikrofon. Nah, mikrofon itu dia diterjemahkan lagi oleh sebuah alat sebagai sebuah data gitu kan. Nah, dirubah tuh jadi datanya 0101 kan. Nah, si data 0101 tersebut disalurkan lagi ke sebuah network ya sebuah jaringan yang harus disalurkan menggunakan listrik. Nah, otomatis si data-data 01 itu dirubah dulu tuh jadi listrik gitu ya, dari data listrik. Nah, masuk dia ke receiver ke penerimanya, dari si penerima receiver diterjemahkan data listrik tersebut. Nah, data listrik diterjemahkan. Nah, apabila dia dilanjutkan lagi ke fiber optik, berarti diterjemahkan lagi si data listrik itu ke data cahaya. Nah, si data cahaya itulah yang di-generate sepersekian milidetik itu sudah menghasilkan kode-kode cahaya yang sangat banyak gitu ya. Seperti itu. Jadi cara kerjanya memang rumit ya, dan tidak sesederhana cahaya LED ya, nggak kayak gitu, karena dia sangat kecil dan memang ada alatnya khusus yang menerjemahkan si kode-kode tersebut gitu. Oke, itu untuk jawaban dari Denny ya. Jadi tidak sesimpel LED ya gitu. Karena ada ininya, alatnya. Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, sekarang yang bertanya tentang satelit. Nah, bagaimana? Nah, satelit sama nih. Kalau satelit, nah kalau tadi kan kita bicaranya tentang cahaya, kode cahaya. Nah, kalau untuk satelit itu kan dia wireless. Nah, bagaimana caranya bisa satelit bisa menerima pesan? Satelit itu bekerja menggunakan gelombang radio ya, menggunakan gelombang radio berapa megahertz gitu. Ada frekuensi khusus ya, frekuensi satelit.
Makanya sebetulnya ada tuh telepon yang namanya telepon satelit yang bisa langsung menembak ke atas gitu. Nah, dengan sinyal tertentu bisa nyambung ke satelit tersebut. Nah, komunikasinya kan antar 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 alat satu ke alat yang ke satelit itu menggunakan frekuensi radio. Otomatis nih tadi contohnya data yang tadi sudah dirubah tuh menjadi data cahaya dari fiber optik terus ingin dipancarkan ke satelit. Berarti ada alat lagi yang mengkonversi si data tersebut. Si data tersebut dikonversi menjadi sinyal-sinyal radio. Nah, baru sinyal-sinyal radio itu dipancarkan teng gitu ya ke satelit. Setelah dipancarkan ke satelit, nah ditangkap lalu diterjemahkan gitu, diterjemahkan. Nah, makanya tidak heran bisa saja informasi yang dipancarkan itu ditangkap oleh orang lain kalau bisa tahu ininya apa frekuensinya ya, frekuensinya tahu, terus ada biasanya kan ada sistem cyber security-nya juga kan. Nah, cyber security di situ sangat sangat berperan. Jadi bisa jadi si kode sinyal itu hanya bisa dipecahkan oleh si alat yang berada di satelitnya. Jadi kalaupun ada orang yang menerima ya itu nggak akan kebaca gitu. Mungkin hanya terdengar ya kresek-kresek atau kayak gimana aja gitu. Padahal di situ berupa data kalau diterjemahkan lagi seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bilang satelit itu sebetulnya seperti kalau di daratan ini kayak tower gitu ya. Kayak tower penguat sinyal. Tower penguat sinyal. Jadi misalnya kita mau ngirim data nih dari Purwakarta ke Jakarta gitu ya. Nah, itu kan nggak langsung nembak ke Jakarta gitu. Dia pasti lewat beberapa tower dulu ya. Misalnya dia nembak dulu ke tower yang ada di Cikampek misalnya. Dari Cikampek nembak lagi ya ke arahnya Cikarang, nembak lagi ke Bekasi dan seterusnya sampai ke Jakarta. Jadi ada beberapa step. Nah, ketika sampai di tower itu diperkuat sinyalnya, baru ditembakkan lagi. Sampai tower satu lagi diperkuat sinyalnya terus dan sampai Jakarta. Nah, kalau satelit itu posisinya di luar angkasa. Nah, jadi ketika ditembakkan dari sini deng ke atas ke satelit, dari satelit diperkuat lagi kalau mau dikirim lagi gitu. Kalau dikirim lagi atau dipantulkan lagi ke belahan dunia lain gitu. Nah, itu bisa terjadi ya, bisa terjadi. Jadi bermainnya di frekuensi radio. Seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada dari Muhammad Taufik, silakan. Izin bertanya Pak, tadi kan Boleh. satelit kan apa sih nerima dari gelombang radio ya Pak? Ya. Sedangkan gelombang radio itu kan merambatnya di udara ya Pak. Betul. Nah di luar angkasa sana kan setahu saya ya Pak ya nggak ada Nggak ada udara udara. gitu Pak, Iya. hamba udara gitu Pak. Iya, betul. Itu kok bisa ditangkap gitu Pak? Bisa ditangkap ya, oke. Ya, sebetulnya gelombang radio itu dia tidak merambat di udara seperti di oksigen atau kayak gitu, enggak. Dia ada media khusus ya atau dimensi khusus, makanya dia bisa tetap merambat. Bahkan di ruang angkasa kok bisa ya menerima informasi gitu ya dari ruang angkasa. Ya bisa, karena memang ada ternyata gitu ya, ada apa semacam media rambat gitu ya, media rambat yang berada di semesta ini gitu ya. Nah, media rambat itulah yang digunakan untuk di mana si frekuensi radio itu bisa nempel gitu. Dan juga si frekuensi bukan frekuensi juga cahaya. Cahaya itu kan kenapa kok bisa merambat ya sampai ke sini gitu ya. Berarti kan ada media rambatnya. Nah, walaupun di sana hampa udara tapi ada media rambatnya. Berarti ada media ruang di sana. Nah, media ruang itulah yang digunakan untuk merambat. Ada yang bilang itu adalah ether ya, ether, atau ada yang bilang istilahnya dark matter ya, yang digunakan untuk perambatan gelombang radio atau cahaya itu sendiri gitu. Jadi makanya dia bisa mengirim pesan. Oke, seperti itu jawabannya. Mungkin ada yang menambahkan Baik, terima atau kasih. jelaskan? Oke. Selanjutnya dari Muhammad Ridwan, silahkan. Baik Pak, tadi kan ada disebutkan telepon ini ya, satelit ya Pak ya? Ya. Nah, kalau sekarang yang kita gunakan seperti telepon ini ya, Android ini kan kalau kita berkomunikasi kan kita perlu kuota atau pulsa gitu ya Pak? Ya. Nah, itu kan berbayar ya? Iya. Nah, kalau telepon satelit itu apakah berbayar juga atau gimana Pak? Sama, berbayar juga dan lebih mahal.
per pulsanya lebih mahal. Mungkin kalau bandingannya pulsa seluler GSM itu 100.000 kita udah bisa menelpon. Kalau pulsa satelit itu paling murah 500.000 kalau nggak salah. Paling murah. Ya, yang standarnya sih 1 juta. Biasanya kayak gitu. Itu 1 juta itu untuk berapa menit atau ada jangka waktunya gitu apa? Ada menitnya, ada pulsanya. Jadi itu boros banget ya. Biasanya cepet habis gitu. Ada argonya lah gitu, argonya. Ya nggak 1 juta nggak langsung habis dalam 1 jam sih, biasanya agak lama lah, ada beberapa jam. Tapi kalau terus menerus katakanlah 2-3 jam juga habis sih biasanya. Jadi kayak bandingannya saya kayak pulsa 100.000 dengan pulsa 1 juta itu sama gitu kalau satelit gitu. Jadi kayak 10 kali lipatnya dari pulsa biasa begitu. Ada tuh, kita cari aja apa ya yang satelit itu Baire itunya apa pulsanya kalau nggak salah, pulsa Baire, tulisannya BYRE. Nah itu lumayan ya, sekali belinya minimal 500.000 atau 1 juta. Tapi itu dipergunakan oleh orang-orang yang tidak terjangkau oleh tower GSM atau tower CDMA, seperti orang yang ada di kutub utara atau kutub selatan. Mana ada orang tower di sana ya. Nah mereka komunikasinya pakai satelit begitu. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang ingin menambahkan? Silahkan ya. Diskusi terbuka. Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Kalau radio amatir itu juga berbayar juga atau gimana, Pak? Apa cuma kita mengandalkan sinyal aja, kayak untuk saling menangkap sinyal? Apa kita harus membayar juga untuk ke pemerintah atau gimana gitu? Kalau radio amatir itu sebetulnya nggak bayar ya, cuman izinnya bayar gitu. Jadi izin untuk penggunaannya diatur gitu. Ada yang apa? Kan ada yang beroperasi secara legal atau ilegal ya. Maksudnya bukan ilegal. Jadi kayak beberapa komunikasi radio itu harus memerlukan izin. Nah, izin tersebut harus diatur ya, karena biasanya penggunaannya itu untuk radio-radio yang jangkauannya jauh gitu ya. Nah, kalau yang jangkauannya pendek sih sebetulnya nggak terlalu bermasalah ya. Kalau jangkauan jauh kan dia menggunakan gelombang radio yang sangat tinggi dan penggunaannya harus diatur karena bisa mempengaruhi sinyal ya, sinyal yang lain. Nah, radio amatir itu seperti ini yang half duplex, yang seperti handy talkie ya, walkie talkie. Nah, itu radio amatir ya disebutnya. Jadi menggunakan HT lah istilahnya ya, handy talkie. Nah itu kalau biasanya kan ya kalau sekarang kan masih dimanfaatkan oleh kepolisian ya, untuk menggunakan untuk berkomunikasi ya. Ada frekuensi khusus untuk kepolisian, ada untuk SAR juga. Atau kalau misalnya kita pakai handy talkie, kita menggunakan frekuensi berapa juga dalam jangkauan itu juga masih bisa. Itu masuk ke radio amatir seperti itu ya. Biasanya sih kalau izinnya itu kalau kita harus masuk organisasi ya, organisasi amatir radio seperti Orari kalau nggak salah, masih ada atau nggak, saya belum tahu tuh. Kalau nggak salah ada tuh organisasinya namanya Orari. Nah itu yang mengatur tentang penggunaan si radio amatir itu sendiri seperti itu. Seperti itu ya. Kalau radio amatir itu ya half duplex. Jadi ngomongnya gantian gitu. Ya, seperti handy talkie. Baik, Pak. Oke. Ya, sekarang ada pertanyaan dari Muhammad Taufik ya. Pada tahun 2016 selain Wi-Fi, saya juga pernah dengar tentang LiFi, koneksi internet yang dikirim lewat cahaya. Apa sekarang sudah ada atau belum? Li-Fi ya. Li-Fi
Sepertinya sudah, tapi belum banyak ya, karena seperti penggunaan fiber optik, alatnya lumayan agak mahal ya, dibandingkan WiFi. Kalau WiFi kan masih menggunakan radio. Ya, kalau udah menggunakan cahaya berarti ya sudah menggunakan ini apa namanya teknik dari fiber optik itu sendiri ya. Jadi bisa lebih cepat ininya apa namanya pengiriman datanya ya, dan itu juga sudah ada sebetulnya, cuman belum apa namanya belum belum umum ya, orang masih menggunakan WiFi sebagai ini apa namanya sebagai alat pengiriman, karena si WiFi itu sendiri masih menggunakan frekuensi radio. Nanti mungkin kalau misalnya alatnya sudah makin murah ya dan kebutuhan data pengiriman datanya sudah semakin tinggi ya, bukan tidak hal yang apa bisa terjadi ya, si Li-Fi ini bisa menggantikan WiFi yang ada sekarang. Kalau Li-Fi itu kan berarti kan pakai cahaya ya. Nah, sama tuh kayak prinsip kerjanya kayak pengiriman data menggunakan fiber optik ya, gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, oh ya masih ada. Oke, sip. Dalam penerapan teknologi komunikasi ini dampak negatifnya buat kehidupan kita apa? Wah, kelihatan banget ya. Dampak negatifnya tuh banyak lah. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar memfilter komunikasi yang kita tangkap, ya kita bakal terbawa oleh kebiasaan yang mungkin tidak bisa lepas ya. Ya contohnya aja kenapa kemarin saya tugaskan ya, dampak negatif dari ponsel ya itu salah satu negatifnya, addicted ya. Apa namanya? Ketergantungan gitu ya, ketergantungan karena si media komunikasi ini sekarang bukan hanya digunakan sebagai sarana untuk mengirim pesan suara, gambar ya, tapi sudah bisa digunakan untuk game ya. Karena game itu sebetulnya pertukaran data, tapi dimanfaatkan oleh game. Sehingga sudah masuk ke ranahnya entertainment ya. Ranahnya entertainment. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu dampak negatifnya ya. Jadi orang-orang yang harus bisa pintar-pintar memfilter dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh si teknologi yang sekarang, apalagi makin cepat ya. Terus ada lagi yang memanfaatkan. Jadi dampak negatif itu tergantung dari penggunaan si komunikasi itu sendiri. Ya kalau misalnya digunakan untuk hal yang buruk seperti penyebaran berita hoax ya, nah itu jadi jelek ya. Komunikasinya cepat. Bahkan dari penelitian tuh menyebabkan bilang ya, berita baik itu ya kabar baik gitu ya. Kabar baik itu menyebarnya paling cuma 1 jam gitu. 1 jam baru sampai kemana gitu ya. Nggak terlalu banyak orang yang respon. Tapi kalau berita buruk itu baru aja terkirim beberapa menit sudah seluruh dunia tahu gitu ya. Itu berita buruk. Itu jadi hebatnya berita buruk itu ya itu dampaknya kalau apalagi dengan komunikasi yang sangat global sekarang. Contoh aja kemarin ya ketika ya sekarang ini juga masih ada ya orang yang informasi yang mengirimkan sumbernya yang belum terlalu jelas langsung broadcast aja. Nah, itu juga bahaya ya. Jadi sebisa mungkin kita filter dulu apa yang kita terima sehingga ya tidak bermasalah ya ke orang lain yang membacanya gitu. Seperti itu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya mau screenshot yang hadir malam hari ini ya. Silakan yang mau open kamera, silakan. Oke. Baik, siap ya. 1, 2, 3.
Oke, sip. Ya, sebentar saya save. Malam. Nah, untuk yang halaman 2-nya silahkan siap ya. 1, 2, 3. Iya, oke, sip. Iya, saya save. Baik, ada lagi kah yang mau bertanya? Minggu depan kita akan membahas tentang apa ya? Materi minggu depan tentang apa ya? Saya lihat dulu. Ya, nah, mulai seru nih. Kalau sekarang kan kita ngebahas tentang komunikasi ya, alat-alatnya gitu ya, terus medianya, media untuk bertukar komunikasi. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang teknologi informasi. Nah, jadi lebih ke informasinya. Bagaimana sih teknologi yang berkembang itu mengolah informasi sedemikian rupa ya. Jadi bisa mengolah data menjadi sebuah informasi dan informasi itu juga bisa diolah lagi menjadi informasi yang lebih baru, bahkan bisa diambil data yang lebih baru dari informasi yang sudah banyak ya, dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang seperti big data gitu ya, data analisis ya, data science. Nah, itu bisa salah satu dari teknologi informasi yang akan kita bahas di minggu depan. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan dan mudah-mudahan bisa dipahami ya materi hari ini, malam ini. Saya rasa saya tutup saja pertemuan kita di malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online di malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya close ya.